Seorang ibu tunggal dengan dua anak bangun sebelum matahari terbit untuk membersihkan jejak kemewahan orang lain dan memastikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Hingga pada suatu momen naluri murni, ia menyelamatkan seorang gadis kecil dari kecelakaan fatal. Hadiah yang ia terima, kehilangan pekerjaan yang dipermalukan di hadapan kerumunan. Namun tindakan sunyi itu menyalakan kembali harapan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Kartika Dewi membuka matanya. Jam dinding kecil menunjukkan pukul 04.50 pagi. Dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas selama 5 tahun terakhir, ia bangkit tanpa mengeluarkan suara, berusaha tidak membangunkan kedua anaknya yang masih terlelap di kasur seberang. Kamar sempit berukuran 3x4 meter itu adalah seluruh dunia mereka di pagi hari. Tempat mimpi-mimpi kecil bersembunyi sebelum harus berhadapan dengan kenyataan hidup di Kuta, Bali. Kartika, 30 tahun, adalah seorang ibu tunggal dengan dua anak yang masih kecil, Bayu, 8, dan Melati, 5. 5 tahun yang lalu ia memulai pekerjaannya sebagai petugas kebersihan di Hotel Samudra Biru, salah satu hotel paling mewah di pantai Kuta. Shiftnya dimulai pukul 06.00 dan ia tak pernah sekalipun terlambat. "Bu!" Suara Melati terdengar dari balik selimut tipis. "Sst, tidurlah lagi sayang. Masih terlalu pagi," bisik Kartika sambil mengecup dahi putri kecilnya. "Nanti Ibu Wayan akan datang untuk mengantarmu dan Bayu ke sekolah." Dengan cekatan, Kartika mengenakan seragam biru putihnya yang selalu ia setrika rapi malam sebelumnya. Seragam itu, meskipun sudah menipis di beberapa bagian, selalu tampak sempurna, cerminan harga dirinya yang tak pernah ia biarkan memudar. Sepeda. Tua adalah kendaraan andalannya. Dalam kegelapan pagi yang masih dihiasi sisa-sisa bintang, Kartika mengayuh melewati jalan-jalan sempit Kuta yang belum sepenuhnya bangun. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa aroma laut yang bercampur dengan harapan akan hari yang lebih baik. Hotel Samudra Biru berdiri megah di tepi pantai, menara kaca dan marmer yang menjulang tinggi, tempat para turis asing dan eksekutif kaya menghabiskan liburan mewah mereka. Bagi Kartika, hotel ini adalah sumber kehidupan. Meski gajinya kecil, pekerjaan ini memberikan stabilitas yang ia butuhkan untuk membesarkan kedua anaknya sendirian. Pagi Kartika sapa Nyoman, petugas keamanan, yang selalu ramah. "Pagi Pak Nyoman." Kartika tersenyum memarkir sepedanya di tempat biasa. Langkahnya cepat menuju pintu belakang hotel, tempat para karyawan masuk dan keluar tanpa terlihat oleh para tamu. Ruang ganti karyawan sudah dipenuhi oleh petugas kebersihan lainnya. Mereka semua memiliki cerita serupa, orang-orang sederhana yang berjuang keras untuk sesuap nasi di tengah gemerlap industri pariwisata Bali. "Dengar-dengar akan ada tamu penting hari ini," bisik Made, rekan kerjanya. "VIP?" tanya Kartika, mengencangkan ikat rambutnya. "Bukan sekadar VIP biasa, katanya Bapak Dharma Putra, pengusaha teknologi terkenal itu, akan menginap dengan keluarganya." Kartika hanya mengangguk. Baginya, semua tamu sama, orang-orang yang tak pernah melihatnya meski ia membersihkan kamar mereka setiap hari. Ia sudah terbiasa menjadi tak kasat mata bagi mereka. Pukul 01.00 tepat, Kartika memulai tugasnya. Dengan teliti ia membersihkan setiap sudut lorong, mengelap setiap cermin hingga mengkilap, menyeka debu dari setiap ornamen dekoratif. Tangannya kasar dan penuh kapalan, bergerak dengan ketelitian seorang seniman, meski karyanya akan segera terlupakan begitu selesai. Pukul 15.00, shift Kartika berakhir. Ia bergegas ke ruang ganti, mengganti seragamnya dengan pakaian biasa, kaos sederhana dan rok batik yang sudah memudar warnanya. Waktu tepat untuk menjemput Melati dari PAUD dan bertemu Bayu yang pulang dari SD. Namun hari itu tidak seperti hari-hari biasanya. Saat Kartika melangkah keluar dari pintu samping hotel, pemandangan di depannya berubah menjadi adegan yang akan mengubah seluruh hidupnya.
Seorang anak perempuan kecil sekitar 6 tahun berlari mengejar bola melintasi jalan hotel. Pengasuhnya sibuk dengan ponsel, tak menyadari bahaya yang mengancam. Dari arah berlawanan, sebuah mobil SUV melaju kencang. Pengemudinya tampak kehilangan kendali. Tanpa pikir panjang, Kartika berlari sekuat tenaga. Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya hanya tertuju pada anak kecil yang tak menyadari bahaya. Dengan gerakan cepat yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Kartika meraih tubuh mungil anak itu dan memeluknya erat, berguling ke pinggir jalan, tepat sebelum mobil melaju melewati tempat mereka berdiri sedetik sebelumnya. Suara decit rem dan teriakan orang-orang memenuhi udara. Kartika memeluk anak itu erat-erat. Tubuhnya melindungi sang anak dari benturan dengan aspal. Seragamnya sobek di bagian lengan dan lututnya tergores, namun gadis kecil dalam pelukannya sama sekali tak terluka. "Ya Tuhan, Lila!" teriak sang pengasuh, akhirnya tersadar dari dunia ponselnya. Kartika perlahan bangkit, memastikan gadis kecil itu baik-baik saja. "Kamu tidak apa-apa, nak?" tanyanya lembut. Gadis kecil bernama Lila itu mengangguk. Matanya yang besar penuh dengan ketakutan dan kekaguman. "Terima kasih, Bibi," bisiknya. Kerumunan mulai terbentuk. Suara-suara terkejut dan kagum terdengar di mana-mana. Beberapa orang membantu Kartika berdiri, yang lain memeriksa kondisi Lila. Sopir SUV itu keluar dari mobilnya, wajahnya pucat pasi menyadari apa yang hampir terjadi. "Apa yang terjadi di sini?" Sebuah suara lantang membelah kerumunan. Bapak Wibowo, manajer hotel, berjalan cepat ke arah mereka. Matanya membelalak melihat keadaan Kartika, seragam hotel yang kotor dan sobek, darah menetes dari luka di lututnya. Belum sempat siapapun menjelaskan, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di dekat mereka. Seorang pria tinggi dalam balutan jas mahal melompat keluar. Wajahnya memancarkan kepanikan luar biasa. "Lila, anakku!" teriaknya, berlari dan memeluk gadis kecil itu. "Ayah!" Lila balas memeluk. "Bibi ini menyelamatkanku dari mobil." Pria itu, yang tak lain adalah Dharma Putra, pengusaha teknologi terkemuka, menatap Kartika dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," ucapnya, suaranya bergetar. "Anda telah menyelamatkan putriku. Saya berhutang nyawa pada Anda." Kartika hanya tersenyum lemah. Siapapun akan melakukan hal yang sama, Pak. Namun momen penuh rasa terima kasih itu terusik oleh suara Pak Wibowo yang berbisik tajam di telinga Kartika. "Apa yang kau pikirkan? Berpakaian seperti ini di depan tamu? Membuat keributan? Kau mempermalukan hotel?" Kartika terkejut. "Tapi, Pak, saya baru saja. Saya tidak peduli. Kau tahu peraturan hotel, tidak ada keributan, tidak ada interaksi berlebihan dengan tamu, dan lihat seragammu." "Maaf, ada masalah apa ini?" Dharma Putra menginterupsi, mendengar nada tinggi dalam suara manajer hotel. Pak Wibowo segera mengubah ekspresinya, tersenyum profesional. "Tidak ada masalah, Pak Dharma, hanya masalah internal kecil. Beliau baru saja menyelamatkan putri saya," Dharma menegaskan. "Dan kami sangat berterima kasih," Pak Wibowo mengangguk sopan. "Namun sebagai karyawan hotel, ada protokol yang harus diikuti dan protokol lebih penting dari nyawa anakku." Suara Dharma Putra menajam. Situasi menjadi tegang. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Kartika berdiri canggung, lutut dan tangannya mulai terasa perih. "Tentu tidak, Pak. Saya dipecat, Pak," Kartika berkata pelan, memotong ucapan manajernya. "Benar kan, Pak Wibowo?" Wajah Pak Wibowo menegang. Di hadapan seorang Dharma Putra, ia tak bisa mengakui tindakannya yang terburu-buru. Namun, harga dirinya terlalu tinggi untuk mundur. "Kita akan bicarakan ini nanti," ujarnya dingin. "Tidak perlu," Kartika tersenyum pahit. "Saya mengerti. Saya akan mengambil barang-barang saya." Dharma Putra menatap tak percaya. "Tunggu, Anda dipecat karena menyelamatkan putri saya." "Bukan begitu, Pak Dharma," Pak Wibowo mencoba menjelaskan. "Ini masalah disiplin internal yang..." "Saya tidak mengerti logika macam apa yang Anda gunakan," potong Dharma, "tapi saya ingin berbicara dengan pemilik hotel ini. Sekarang." Kartika menyadari situasi semakin rumit, membungkuk sopan. "Maaf, saya harus pergi menjemput anak-anak saya," ujarnya pelan. "Permisi." "Tunggu," Dharma meraih lengannya lembut. "Boleh saya tahu nama Anda?" "Kartika Dewi, Pak."
"Nona Kartika, tolong." Dharma mengeluarkan kartu namanya. "Hubungi saya. Saya ingin berterima kasih dengan layak." Kartika menerima kartu itu dengan ragu, mengangguk sopan, lalu berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang masih membicarakan keberanian seorang petugas kebersihan dan sikap arogan seorang manajer hotel. Dalam perjalanan menjemput anak-anaknya, air mata yang ditahannya akhirnya jatuh. Bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena luka di hatinya. 5 tahun mengabdi tak pernah terlambat, selalu sempurna dalam pekerjaannya, dan semua berakhir dalam sekejap. "Bagaimana aku akan memberi makan anak-anakku sekarang?" bisiknya pada angin pantai Kuta yang tak menjawab. Kartika menghitung lembaran uang di meja kecil apartemen sewanya. Dengan teliti, ia menyusun anggaran untuk minggu-minggu ke depan. Tanpa pekerjaan, tabungannya yang sedikit akan habis dalam waktu 1 bulan. Sewa apartemen, biaya sekolah Bayu dan PAUD Melati, belum lagi kebutuhan makan sehari-hari. Semua angka itu menari-nari di kepalanya, membentuk perhitungan yang semakin mencemaskan. "Ibu sedang apa?" tanya Bayu, mendekati ibunya dengan buku matematika di tangan. Meski baru kelas 3 SD, kemampuan berhitungnya jauh melampaui teman-teman seusianya. Kartika tersenyum, menyembunyikan kekhawatirannya. "Ibu sedang mengatur uang kita, sayang." Bayu, dengan kecerdasan yang mengagumkan untuk anak seusianya, menatap deretan angka di kertas ibunya. "Ibu tidak bekerja di hotel lagi?" Pertanyaan polos itu menusuk hati Kartika. Ia tak ingin membebani anaknya dengan masalah orang dewasa, tetapi juga tak ingin berbohong. "Ibu akan mencari pekerjaan baru, Bayu. Jangan khawatir." "Aku bisa tidak jajan di sekolah," Bayu menawarkan dengan serius, membuat hati Kartika serasa diremas. "Tidak perlu, sayang. Kita masih punya cukup uang." Kartika mengusap kepala putranya. "Sekarang mau ibu bantu dengan PR matematikamu?" Bayu menggeleng. "Aku sudah selesai. Pak Guru bilang jawabanku semua benar." Kartika menatap putranya dengan bangga. Sejak kecil, Bayu menunjukkan bakat luar biasa dengan angka. Ia bisa menghitung cepat di luar kepala, memecahkan soal-soal yang bahkan sulit untuk anak yang lebih tua. Kartika selalu berharap bisa memberikan pendidikan terbaik untuk Bayu, tapi dengan kondisi keuangan mereka, mimpi itu terasa semakin jauh. Melati masuk ke ruangan, boneka kecilnya terseret di lantai. "Ibu, aku lapar." "Ibu akan siapkan makan malam sekarang." Kartika bangkit, menyimpan catatan keuangannya. Ia mengeluarkan sedikit beras dari toples dan beberapa sayuran dari kulkas kecil mereka. Makan malam sederhana, tapi cukup bergizi. Ia selalu mengutamakan kesehatan anak-anaknya. Malam itu, setelah kedua anaknya tertidur, Kartika duduk di teras kecil apartemen mereka. Balkon sempit yang menghadap ke jalan ramai Kuta adalah satu-satunya tempat ia bisa merenung sendirian. Dari sakunya, ia mengeluarkan kartu nama yang diberikan Dharma Putra. "Dharma Putra, CEO Nusantara Tech and Investments." Kartika membaca dalam hati. Pikiran untuk menghubungi pria itu berkecamuk dalam benaknya. Di satu sisi, harga dirinya menolak untuk meminta bantuan. Di sisi lain, masa depan anak-anaknya terancam. Setelah menimbang-nimbang, Kartika memutuskan untuk tidak menghubungi nomor di kartu itu. Ia akan mencari pekerjaan baru dengan usahanya sendiri. Keesokan harinya, Kartika bangun seperti biasa, pukul 4.50. Kebiasaan 5 tahun sulit diubah. Setelah memastikan anak-anaknya masih tertidur, ia menyiapkan sarapan sederhana, bubur dengan telur dan sedikit sayuran. Kemudian, ia mengenakan pakaian terbaiknya, blus putih sederhana dan rok batik, untuk berburu pekerjaan. "Bu Wayan," Kartika mengetuk pintu tetangganya, seorang wanita paruh baya yang sering membantu menjaga anak-anaknya. "Maaf mengganggu pagi-pagi." "Ada apa, Kartika?" Bu Wayan membuka pintu, masih mengenakan daster tidurnya. "Bolehkah saya minta tolong untuk mengantar Bayu dan Melati ke sekolah? Saya harus mencari pekerjaan hari ini." Bu Wayan, yang sudah mengetahui situasi Kartika, mengangguk simpatik. "Tentu saja, jangan khawatir." Dengan perasaan lega, Kartika mengecup dahi anak-anaknya yang masih tertidur, lalu berangkat dengan sepeda tuanya. Sepanjang hari, ia berkeliling Kuta, melamar di berbagai hotel, restoran, dan toko.
namun tanpa rekomendasi dan dengan reputasi membuat masalah yang mungkin sudah tersebar di kalangan manajer hotel, tak satupun tempatnya melamar memberikan harapan. Sore itu, Kartika pulang dengan tangan kosong dan kaki yang lelah. Tepat saat ia memarkir sepedanya, ponsel murahan yang ia miliki berdering, nomor tak dikenal. "Halo?" jawabnya ragu. "Selamat sore, apakah saya berbicara dengan Nona Kartika Dewi?" Suara pria di seberang terdengar profesional. "Ya, benar. Ini siapa?" "Saya Agung, asisten Pak Dharma Putra. Beliau ingin bertemu dengan Anda besok untuk makan siang. Apakah Anda bersedia?" Jantung Kartika berdegup kencang. Ia tak menyangka Dharma Putra benar-benar akan menghubunginya. Saya..." "Pak Dharma sangat berharap Anda bisa hadir. Beliau ingin berterima kasih secara pribadi atas keberanian Anda menyelamatkan putrinya." Kartika terdiam sejenak, menimbang keputusannya. "Baiklah," akhirnya ia menjawab. "Di mana dan jam berapa?" "Restoran Samudra di Jalan Pantai Kuta pukul 12 siang. Saya akan mengirimkan alamat lengkapnya melalui SMS. Mobil akan menjemput Anda pukul 11.30. "Tidak perlu dijemput, saya bisa." "Pak Dharma memaksa," potong Agung sopan. "Beliau ingin memastikan Anda datang dengan nyaman." Setelah panggilan berakhir, Kartika berdiri terpaku. Restoran Samudra adalah salah satu restoran termewah di Bali, tempat yang tak pernah ia bayangkan akan kunjungi. Keraguan kembali menyerangnya. Apa yang harus ia kenakan? Bagaimana ia harus bersikap? Apakah ini hanya basa-basi belaka dari seorang pengusaha kaya? Malam itu ia mengeluarkan satu-satunya gaun sederhana yang ia miliki dari lemari pakaiannya. Gaun biru tua yang ia beli untuk acara pernikahan sepupunya 2 tahun lalu. Setelah dicuci dan disetrika, gaun itu masih tampak layak dipakai, meski jauh dari kata mewah. "Ibu mau pergi kemana besok?" tanya Bayu, mengamati ibunya yang sibuk menyiapkan pakaian. "Ibu diundang makan siang oleh ayah gadis kecil yang ibu tolong kemarin," jawab Kartika jujur. Orang kaya itu, mata Bayu berbinar. "Apa dia akan memberi ibu hadiah?" Kartika tersenyum, menggelengkan kepala. "Ibu tidak mengharapkan apa-apa, Bayu. Ibu hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Keesokan harinya, tepat pukul 11.30, sebuah mobil mewah berhenti di depan apartemen sederhana Kartika. Tetangga-tetangga yang penasaran mengintip dari jendela dan pintu mereka, bertanya-tanya siapa tamu penting yang datang ke kompleks apartemen sederhana ini. Dengan gugup, Kartika masuk ke dalam mobil. Supir berseragam rapi membukakan pintu untuknya, memperlakukannya seperti seorang bangsawan, pengalaman yang sama sekali asing baginya. Sepanjang perjalanan, Kartika menatap keluar jendela, mengamati pemandangan Kuta yang berubah dari pemukiman padat menjadi deretan hotel dan restoran mewah. Dunia yang hanya berjarak beberapa kilometer dari rumahnya, namun terasa seperti planet berbeda. Restoran Samudra menyambut kedatangan Kartika dengan kemewahan yang membuatnya semakin gugup. Lantai marmer, pilar-pilar tinggi, dan langit-langit dengan lukisan awan dan langit membuat restoran ini tampak seperti istana. "Nona Kartika?" seorang pelayan menyambutnya. "Pak Dharma sudah menunggu, mari ikut saya." Kartika mengikuti pelayan itu melewati meja-meja yang dihuni oleh orang-orang berpakaian mahal dan turis-turis asing. Ia bisa merasakan beberapa pandangan menilai tertuju padanya. Gaun sederhananya jelas kontras dengan kemewahan sekitar. Di ujung restoran, di meja yang menghadap langsung ke laut, Dharma Putra duduk sendirian. Berbeda dari pertemuan pertama mereka, kali ini ia tampak lebih santai dalam balutan kemeja putih dan celana linen. Nona Kartika, Dharma berdiri, tersenyum hangat. "Terima kasih sudah bersedia datang." "Terima kasih atas undangannya, Pak Dharma." Kartika membungkuk sopan, masih merasa canggung. "Silakan duduk," Dharma mempersilakan. "Saya sudah memesankan beberapa hidangan terbaik restoran ini. Saya harap Anda menyukainya." Kartika duduk dengan hati-hati, berusaha mengingat tata krama makan yang pernah ia lihat di televisi. "Bagaimana keadaan putri Anda?" "Laila baik-baik saja berkat Anda," Dharma tersenyum. Dia terus membicarakan bibi penyelamat sejak kejadian itu. Percakapan mereka terhenti sejenak saat pelayan datang membawakan hidangan pembuka, seafood segar yang disajikan dengan cantik.
Kartika menatap makanan di hadapannya dengan kagum, sajian yang biasanya hanya ia lihat di majalah atau televisi. "Saya dengar Anda kehilangan pekerjaan karena menyelamatkan Laila," Dharma berkata langsung, membuat Kartika sedikit terkejut. "Itu, ya tapi tidak apa-apa." Kartika berusaha tersenyum. "Saya yakin akan mendapatkan pekerjaan baru segera." Dharma menatapnya lekat. "Bagaimana dengan anak-anak Anda? Saya dengar Anda memiliki 2 anak." "Ya, Bayu 8 tahun dan Melati 5 tahun. Mata Kartika melembut saat menyebut nama anak-anaknya. "Mereka adalah alasan saya bertahan." "Menjadi orang tua tunggal pasti tidak mudah," Dharma berkomentar. Nada suaranya penuh pengertian. Kartika hanya mengangguk. Ia tak ingin membahas masa lalunya atau tentang ayah anak-anaknya yang kini mendekam di penjara karena kasus penipuan keuangan. "Nona Kartika," Dharma meletakkan sendoknya, menatap Kartika dengan serius. "Saya ingin menawarkan sesuatu pada Anda, bukan sebagai rasa kasihan, tetapi sebagai apresiasi atas keberanian Anda dan sebuah solusi untuk kita berdua." Kartika menatap Dharma dengan campuran rasa penasaran dan waspada. Seumur hidupnya, ia telah belajar bahwa tidak ada yang namanya hadiah cuma-cuma, terutama dari orang-orang kaya. "Solusi?" tanyanya hati-hati. Dharma menyesap airnya sebelum melanjutkan. "Saya kehilangan asisten pribadi saya bulan lalu. Dia pindah ke Jakarta untuk mengikuti suaminya." Ia berhenti sejenak mengamati reaksi Kartika. "Posisi itu masih kosong dan saya membutuhkan seseorang yang dapat saya percaya." Kartika mengerjapkan mata, tak yakin dengan apa yang ia dengar. "Maaf, Pak, Anda menawarkan saya pekerjaan sebagai asisten pribadi Anda?" "Tepat sekali," Dharma mengangguk. "Pekerjaan ini melibatkan pengaturan jadwal, koordinasi pertemuan, dan kadang-kadang mendampingi saya dalam acara-acara penting." Kartika merasa seperti berada dalam mimpi. Asisten pribadi seorang Dharma Putra. Dia yang bahkan tidak memiliki gelar sarjana. "Tapi Pak, saya tidak memiliki kualifikasi untuk posisi seperti itu," Kartika berkata jujur. "Saya hanya lulusan SMA dan pengalaman kerja saya hanya sebagai petugas kebersihan." Dharma tersenyum. "Andi, kualifikasi terpenting untuk saya adalah kejujuran, keberanian dan kemampuan beradaptasi. Semua itu sudah Anda buktikan." Ia melanjutkan, "Soal teknis pekerjaan bisa dipelajari, Nona Kartika. Saya akan memastikan Anda mendapatkan pelatihan yang diperlukan." "Saya tidak mengerti," Kartika menggelengkan kepala. "Kenapa saya? Ketika seseorang rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain tanpa pamrih, itu menunjukkan karakter yang luar biasa," Dharma menjelaskan. "Saya membutuhkan orang dengan karakter seperti itu di lingkaran terdekat saya." Kartika masih ragu. "Bagaimana dengan anak-anak saya?" "Saya sudah memikirkan itu," jawab Dharma. "Jam kerja Anda bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga Anda. Dan," ia ragu sejenak, "jika Anda bersedia, Lila akan sangat senang memiliki teman bermain. Anak-anak Anda bisa datang ke rumah kami setelah sekolah sementara Anda bekerja." Tawaran itu terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Namun, ada sesuatu dalam cara Dharma berbicara yang membuat Kartika percaya bahwa pria ini tulus. "Berapa?" Kartika menelan ludah, malu untuk menanyakan hal ini. "Berapa gajinya?" Dharma menyebutkan angka yang membuat mata Kartika melebar. Jumlah itu 5 kali lipat dari apa yang ia dapatkan di hotel. "Ditambah asuransi kesehatan untuk Anda dan anak-anak, serta tunjangan pendidikan," tambah Dharma. Kartika merasa kepalanya berputar. Dalam hitungan menit, masalah finansial yang menghantuinya selama bertahun-tahun bisa teratasi. Anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bayu bisa mengembangkan bakatnya. Saya tidak tahu harus berkata apa," bisik Kartika. "Katakan ya," Dharma tersenyum. "Anggap ini sebagai kesempatan kedua dari kehidupan untuk kita berdua." Setelah momen keheningan yang terasa panjang, Kartika akhirnya mengangguk. "Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan Anda, Pak Dharma." "Bagus." Dharma tampak puas. "Anda bisa mulai minggu depan. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita urus."
Hari-hari berikutnya berlalu seperti badai bagi Kartika. Dharma mengirimkan Agung, asistennya, untuk membantu Kartika mempersiapkan diri. Pertama, ia dibawa ke butik mewah untuk mengukur beberapa setelan kerja profesional. Kartika, yang terbiasa dengan pakaian sederhana dari pasar tradisional, merasa canggung saat pramuniaga mengukur dan memilihkan pakaian untuknya. Ini terlalu berlebihan, bisiknya pada Agung saat melihat harga salah satu blazer. Pak Dharma menekankan bahwa Anda harus tampil profesional. Agung menjelaskan dengan sabar, ini investasi untuk karir Anda. Selanjutnya, Kartika mendapatkan pelatihan singkat tentang dasar-dasar menjadi asisten eksekutif. Agung, dengan kesabaran luar biasa, mengajarinya cara menggunakan perangkat lunak kantor, protokol bisnis, dan etika profesional. Kartika yang selalu cepat belajar menyerap semua informasi dengan tekun. Anda murid yang cepat tanggap, puji Agung setelah sesi pelatihan terakhir mereka. Pak Dharma benar tentang Anda. Di rumah, Kartika menjelaskan perubahan besar ini kepada anak-anaknya. Bayu dengan kematangan yang melampaui usianya tampak memahami. Melati, meski belum sepenuhnya mengerti, senang dengan janji akan bertemu teman baru bernama Lila. Apa rumahnya besar, Bu? Tanya Melati dengan mata berbinar. Ya sayang, rumahnya sangat besar, Kartika tersenyum. Tapi ingat, kita harus tetap sopan dan berterima kasih atas kebaikan mereka. Apa aku bisa tetap ikut les matematika? Bayu bertanya, sedikit khawatir. Tentu saja, Kartika mengusap kepala putranya. Bahkan mungkin ibu bisa mendaftarkanmu ke kursus yang lebih baik sekarang. Hari pertama Kartika bekerja di kediaman Dharma Putra diawali dengan kegugupan luar. Biasa, rumah mewah di kawasan elit Nusa Dua itu terlihat seperti istana di matanya. Dengan halaman luas kolam renang dan pemandangan laut yang menakjubkan, rumah itu adalah perwujudan dari kemewahan yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah. Selamat datang, Nona Kartika, sambut Ibu Ratih, kepala rumah tangga keluarga Putra. Mari saya tunjukkan kantor Anda. Kartika mengikuti wanita paruhbaya itu melewati ruang-ruang mewah dengan dekorasi yang elegan namun tidak berlebihan. Kantor yang dimaksud ternyata adalah ruangan luas dengan jendela besar menghadap ke taman belakang. Meja kerja modern, komputer terbaru, dan berbagai perlengkapan kantor tersedia lengkap. Ini untuk saya? Tanya Kartika takjub. Tentu saja, Ibu Ratih tersenyum. Pak Dharma ingin Anda memiliki ruang kerja yang nyaman. Tak lama kemudian, Dharma muncul. Berbeda dengan pertemuan mereka sebelumnya, kali ini ia tampak lebih formal dalam balutan jas rapi. Bagaimana hari pertama Anda, Nona Kartika? Sangat baik, terima kasih, Kartika tersenyum, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Semua ini sangat luar biasa. Saya senang Anda menyukainya, Dharma mengangguk. Mari kita mulai dengan meninjau jadwal saya untuk minggu ini. Selama beberapa jam berikutnya, Kartika diperkenalkan dengan ritme kerja Dharma yang padat. Sebagai CEO perusahaan teknologi dan investasi, pria itu memiliki berbagai pertemuan, konferensi video, dan keputusan penting yang harus dibuat setiap hari. Meski terasa membingungkan pada awalnya, Kartika berusaha mencatat semua hal penting dengan teliti. Anda tidak perlu menguasai semuanya dalam sehari. Dharma menenangkannya saat melihat kerutan di dahi Kartika. Ini proses pembelajaran. Menjelang sore saat Kartika mulai merasa lebih nyaman dengan tugasnya, terdengar suara anak-anak dari luar ruangan. Ayah! Suara Lila terdengar bersemangat. Lihat siapa yang datang. Pintu kantor terbuka dan Lila melangkah masuk bersama Bayu dan Melati. Ketiga anak itu tampak senang seolah sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Pak Agung menjemput kami dari sekolah, Bayu menjelaskan pada ibunya. Laila menunjukkan rumah pohon yang sangat keren, Bu. Kartika tersenyum melihat anaknya begitu antusias. Kalian bersenang-senang? Laila punya banyak buku cerita, Bu, Melati menambahkan. Dia membacakannya untukku. Dharma tertawa melihat interaksi anak-anak. Sepertinya mereka sudah menjadi teman baik. Ayah, Laila menarik tangan ayahnya. Bolehkah Bayu dan Melati menginap suatu hari nanti? Kita bisa membuat kemah di halaman belakang. Dharma menatap Kartika, mengangkat alis dengan jenaka. Itu tergantung ibu mereka. Kita lihat nanti, sayang, Kartika menjawab diplomatik.
Sekarang, ibu harus menyelesaikan pekerjaan dulu. Hari-hari berlalu dengan cepat, Kartika beradaptasi. Dengan pekerjaannya lebih baik dari yang ia kira. Ketekunan dan perhatian pada detail yang ia kembangkan selama bekerja sebagai petugas kebersihan ternyata sangat berguna dalam mengatur jadwal dan mengelola informasi. Ia juga mulai memahami dunia bisnis Dharma, teknologi, investasi properti, dan berbagai proyek filantropi. 1 bulan setelah Kartika mulai bekerja, Dharma memintanya untuk mendampinginya dalam acara amal di salah satu hotel berbintang di Bali. Dengan gaun hitam elegan yang dipilihkan oleh stylist pribadi Dharma, Kartika tampak seperti wanita berbeda. Rambutnya yang biasanya hanya diikat sederhana kini ditata dengan anggun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa cantik dan percaya diri. Anda tampak menakjubkan, puji Dharma saat menjemputnya. Terima kasih, Kartika tersenyum malu. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri. Di acara tersebut, Kartika bertemu dengan orang-orang paling berpengaruh di Bali. Para pengusaha, politisi, selebriti, dunia yang sebelumnya hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Meski gugup, ia berusaha bersikap profesional, mengingat nama-nama penting, dan membantu Dharma dalam interaksi sosialnya. Saat itulah ia pertama kali bertemu dengan Hendra Kusuma, asisten eksekutif Dharma yang juga menjabat sebagai penasehat politik. Pria itu, dengan jas mahal dan jam tangan mewah, menatap Kartika dengan tatapan menilai. Jadi, Anda asisten baru Pak Dharma? Hendra tersenyum, namun matanya tetap dingin. Saya banyak mendengar tentang Anda. Senang bertemu dengan Anda, Pak. Hendra, Kartika menjawab sopan. Pak Dharma sering menyebut nama Anda. Kami sudah bekerja sama selama 10 tahun, Hendra menekankan. Saya mengenal Pak Dharma lebih dari siapapun. Ada nada posesif dalam suara Hendra yang membuat Kartika tidak nyaman. Namun, ia memilih untuk tetap profesional. Saya yakin pengalaman Anda sangat berharga bagi perusahaan. Hendra memperhatikan Kartika dari atas ke bawah. Jalan Anda dari petugas kebersihan menjadi asisten eksekutif sungguh mengesankan. Saya harap Anda menyadari keberuntungan Anda. Sebelum Kartika sempat merespon, Dharma kembali bergabung dengan mereka. Saya lihat kalian sudah berkenalan, ia tersenyum. Hendra, bagaimana persiapan untuk proyek di Ubud? Percakapan beralih ke bisnis, tetapi Kartika bisa merasakan tatapan Hendra yang terus mengawasinya sepanjang malam. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya waspada, seolah-olah ia sedang dinilai dan dianggap tidak layak berada di lingkaran ini. 3 bulan telah berlalu sejak Kartika mulai bekerja untuk Dharma. Kehidupannya berubah drastis dari seorang petugas kebersihan yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar menjadi asisten eksekutif dengan gaji yang lebih dari cukup. Ia dan anak-anaknya kini tinggal di apartemen yang lebih layak di daerah Sanur, tak jauh dari kediaman Dharma. Meski tetap sederhana menurut standar orang kaya, apartemen 2 kamar dengan balkon menghadap taman itu terasa seperti istana bagi mereka. Pagi itu, seperti biasa, Kartika menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya sebelum berangkat kerja. Bayu sedang khusyuk mengerjakan soal-soal matematika, sementara Melati mewarnai buku gambarnya. Bayu, kamu sudah selesai? Nanti terlambat ke sekolah. Kartika mengingatkan sambil meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan putranya. Sebentar lagi, Bu, jawab Bayu tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Ini soal terakhir. Kartika mengintip pekerjaan Bayu dan terkejut melihat angka-angka dan rumus yang terlihat jauh lebih kompleks dari yang seharusnya dipelajari anak kelas 3 SD. Ini bukan PR sekolahmu, kan? Tanya Kartika penasaran. Bayu menggeleng. Ini buku yang kupinjam dari perpustakaan. Pak Guru bilang aku sudah melampaui pelajaran di kelas, jadi dia memberiku materi tambahan. Hati Kartika dipenuhi campuran rasa bangga dan khawatir. Putranya memang selalu menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika, tapi ia tak pernah memiliki kesempatan untuk mengembangkannya secara optimal. Kini, dengan kondisi finansial yang lebih baik, mungkin ia bisa memberikan Bayu pendidikan yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Setelah mengantar anak-anaknya ke sekolah, Kartika tiba di kediaman Dharma tepat pukul 8 pagi. Hari itu, agenda Dharma cukup padat. Konferensi video dengan investor dari Singapura,
pertemuan dengan tim pengembang proyek resort baru di Ubud, dan makan malam dengan pejabat pemerintah daerah. Pagi, Nona Kartika sapa Dharma yang sudah duduk di ruang kerjanya dengan secangkir kopi. "Bagaimana kabar anak-anak?" "Baik, Pak. Mereka sangat senang dengan sekolah baru," jawab Kartika sambil menyerahkan laporan yang telah ia siapkan sejak semalam. "Dan Bayu, apakah dia masih menunjukkan bakat matematikanya yang luar biasa?" tanya Dharma. Selama 3 bulan terakhir, ia telah menyaksikan langsung kecerdasan anak laki-laki itu saat Bayu dan Melati sering bermain di rumahnya setelah sekolah. "Justru itu yang ingin saya bicarakan." Kartika menatap Dharma dengan serius. Gurunya memberikan materi tambahan karena Bayu sudah melampaui pelajaran di kelasnya. "Saya berpikir untuk mencari program khusus tapi belum tahu harus mulai dari mana." Dharma tampak berpikir sejenak. "Kebetulan saya mengenal Kepala Sekolah Internasional Bali. Mereka memiliki program untuk anak-anak berbakat. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa menghubungi beliau." "Itu sangat baik, tapi," Kartika ragu, "sekolah internasional pasti sangat mahal." "Anggap saja sebagai investasi untuk masa depan," Dharma tersenyum. "Bakat seperti yang dimiliki Bayu tidak boleh disia-siakan." Sebelum Kartika sempat membalas telepon berdering, konferensi video dengan investor Singapura akan dimulai 5 menit lagi. Pembicaraan tentang Bayu pun ditunda. Hari itu berlalu dengan cepat. Seperti biasa, anak-anak dijemput oleh supir Dharma sepulang sekolah dan dibawa ke rumah Dharma, di mana mereka bermain dengan Lila sambil menunggu Kartika selesai bekerja. Sore itu, saat Kartika sedang merapikan dokumen di ruang kerja Dharma, ia mendengar tawa riang anak-anak dari ruang keluarga. Penasaran, ia melangkah keluar untuk mengecek. Di ruang keluarga yang luas, Bayu sedang duduk di lantai dengan sebuah papan catur di hadapannya. Di seberangnya, Dharma duduk bersila. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius yang biasanya hanya muncul saat rapat penting. "Skakmat," kata Bayu dengan senyum lebar. Dharma tertawa, menggelengkan kepala dengan takjub. "3 kali berturut-turut. Kau benar-benar jenius, Bayu." Melati dan Lila yang menonton di samping mereka bersorak gembira. "Bayu mengalahkan Paman Dharma lagi," teriak Melati bangga. Kartika berdiri terpaku di ambang pintu. Sejak kapan Bayu bisa bermain catur? Dan bagaimana mungkin ia mengalahkan Dharma yang dikenal sebagai pemain catur yang handal? "Ibumu datang," Dharma menunjuk ke arah Kartika. "Sepertinya kita ketahuan bermain saat jam kerja." Bayu menoleh, tersenyum malu pada ibunya. "Paman Dharma mengajariku catur minggu lalu, Bu. Katanya ini bagus untuk latihan berpikir strategis." Kartika mendekati mereka masih takjub. "Saya tidak tahu Bayu bisa bermain catur." "Bukan hanya bisa bermain." Dharma bangkit berdiri. "Dia baru saja mengalahkan saya 3 kali berturut-turut. Dan saya bukan lawan yang mudah, kalau boleh sombong sedikit." Bayu sangat cepat belajar, tambah Dharma, menatap anak laki-laki itu dengan kagum. Dia memiliki pemahaman intuitif tentang strategi dan pola yang jarang saya temui, bahkan pada orang dewasa. Malam itu, saat perjalanan pulang, Kartika tak bisa berhenti memikirkan apa yang ia saksikan. Selama ini, ia tahu Bayu memiliki bakat dalam matematika, tapi tampaknya kemampuan putranya jauh melampaui itu. Ia merasa bersalah karena selama bertahun-tahun, keterbatasan finansial mungkin telah menghambat perkembangan bakat putranya. "Bu," Bayu memecah keheningan. "Paman Dharma bilang dia akan mendaftarkan aku ke kompetisi matematika nasional. Bolehkah aku ikut?" Kartika menoleh, terkejut. "Kompetisi apa? Kapan dia membicarakan ini?" "Tadi saat ibu sedang menelepon," jawab Bayu dengan mata berbinar. "Katanya aku punya potensi untuk menang. Dia akan membayar semua biayanya." Kartika merasakan campuran emosi, bangga, bersyukur, namun juga sedikit khawatir dengan keterlibatan Dharma yang semakin dalam kehidupan keluarganya. Namun, melihat antusiasme di mata putranya, ia tak tegak menolak. "Tentu saja boleh," Kartika akhirnya menjawab. "Tapi ibu akan bicara dulu dengan Pak Dharma." Keesokan paginya, Kartika tiba di rumah Dharma lebih awal dari biasanya. Ia perlu mengklarifikasi hal ini.
"Ah, Nona Kartika." Dharma menyambut dengan senyum saat Kartika memasuki ruang kerjanya. "Saya yakin Anda ingin membicarakan tentang Bayu dan kompetisi matematika itu." "Ya," Kartika mengangguk. "Saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda pada Bayu, tapi Anda khawatir saya terlalu ikut campur." Dharma menyelesaikan kalimatnya. "Saya mengerti, dan saya minta maaf jika terkesan begitu. Saya hanya melihat potensi luar biasa dalam diri putra Anda dan merasa sayang jika tidak dikembangkan." Kartika duduk di hadapan Dharma. "Saya sangat menghargai itu. Bayu terlihat sangat antusias. Saya hanya tidak ingin merepotkan Anda." "Sama sekali tidak merepotkan." Dharma menatapnya dengan serius. "Putra Anda memiliki kecerdasan yang luar biasa, Nona Kartika. Dengan bimbingan yang tepat, dia bisa mencapai apa saja yang dia impikan. Anggap saja saya berinvestasi pada masa depan bangsa." Ia menambahkan dengan senyum. Ada ketulusan dalam suara Dharma yang membuat Kartika percaya bahwa niat pria itu murni. "Baiklah," ia akhirnya menyerah. "Tapi tolong beritahu saya lebih dulu jika ada rencana lain untuk Bayu." "Tentu saja." Dharma mengangguk. "Antara kita, saya sudah mendaftarkan Bayu untuk tes masuk program khusus di Sekolah Internasional Bali. Tesnya minggu depan." "Apa?" Kartika terkejut. "Tapi biayanya..." "Jika Bayu lolos, dia akan mendapatkan beasiswa penuh." Dharma cepat-cepat menambahkan. "Kepala sekolahnya teman lama saya, tapi itu tidak berarti Bayu akan mendapat perlakuan istimewa. Dia tetap harus membuktikan kemampuannya." Kartika terdiam mencoba mencerna informasi ini. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas bagi Bayu. Di sisi lain, hubungan antara keluarganya dan Dharma semakin kompleks, jauh melampaui hubungan kerja biasa. Minggu berikutnya, Bayu mengikuti tes masuk di Sekolah Internasional Bali. Kartika menemaninya, berdiri gugup di luar ruang ujian sementara putranya mengerjakan soal-soal yang dirancang untuk anak-anak jauh lebih tua darinya. "Jangan khawatir," Dharma yang tiba-tiba muncul di sampingnya berkata menenangkan, "Bayu akan baik-baik saja." "Pak Dharma," Kartika terkejut melihat kehadirannya. "Anda tidak perlu datang ke sini." "Saya ingin memberi dukungan," Dharma tersenyum. "Lagi pula saya penasaran dengan hasilnya." 2 jam kemudian Bayu keluar dari ruang ujian dengan wajah berseri-seri. "Soalnya seru, Bu," ia berseru. "Ada pertanyaan tentang angka Fibonacci dan pola geometri." Kepala sekolah Dr. Sanjaya mengikuti di belakang Bayu dengan ekspresi takjub. "Tuan Putra," ia menyapa Dharma lalu beralih ke Kartika. "Nyonya, putra Anda luar biasa. Dia menyelesaikan soal-soal untuk tingkat yang jauh di atas usianya dengan sempurna." "Jadi?" tanya Dharma, meski dari ekspresinya ia sudah tahu jawabannya. "Kami dengan senang hati menerima Bayu di program khusus kami." Dr. Sanjaya tersenyum lebar. "Dengan beasiswa penuh tentu saja. Bakat seperti ini muncul sekali dalam satu generasi." Malam itu, mereka merayakan keberhasilan Bayu dengan makan malam spesial di rumah Dharma. Laila membuat kartu ucapan selamat untuk Bayu, sementara Melati bangga menceritakan pada semua orang bahwa kakaknya adalah jenius. Di tengah perayaan, Kartika mengamati interaksi antara Dharma dan anak-anaknya. Pria itu memperlakukan Bayu dan Melati seolah-olah mereka adalah keluarganya sendiri. Ia mendengarkan dengan serius saat Bayu menjelaskan teorema matematika yang baru dipelajarinya dan dengan sabar mengajari Melati cara melipat origami burung. "Mereka anak-anak yang luar biasa," Dharma berkata saat ia dan Kartika duduk di teras belakang, mengamati ketiga anak yang bermain di halaman. "Anda melakukan pekerjaan yang hebat, membesarkan mereka sendirian." "Terima kasih," Kartika tersenyum. "Tapi saya rasa mereka juga beruntung bertemu Anda, terutama Bayu. Saya tidak pernah bisa memberikannya kesempatan seperti ini sebelumnya." "Kadang-kadang, hidup memberi kita kejutan." Dharma menatapnya dengan lembut. 3 bulan lalu Anda menyelamatkan putri saya. Sekarang, mungkin saya bisa membantu mewujudkan potensi putra Anda." Ada sesuatu dalam cara Dharma menatapnya yang membuat jantung Kartika berdetak lebih cepat. Selama 3 bulan bekerja bersama, ia telah melihat sisi lain dari pria yang oleh media dijuluki Raja Teknologi Bali ini.
sisi yang penuh perhatian, rendah hati, dan tulus. Ada yang ingin saya tanyakan, Kartika berkata hati-hati. Kenapa Anda melakukan semua ini untuk kami? Dharma terdiam sejenak, matanya masih tertuju pada anak-anak yang bermain. Mungkin karena saya melihat sesuatu dalam keluarga Anda yang telah lama hilang dari hidup saya. Ketulusan dan keberanian untuk menghadapi hidup apa adanya. Ia menoleh pada Kartika. Atau mungkin karena saya mulai peduli pada Anda lebih dari yang seharusnya. Pengakuan Dharma menggantung di udara malam Bali yang hangat. Kartika menatapnya, lidahnya seolah terikat. Bagaimana mungkin seorang Dharma, putra pengusaha sukses, pria dengan segalanya, bisa tertarik padanya? Pak Dharma, Maaf, Dharma cepat-cepat memotong. Saya tidak bermaksud membuat Anda tidak nyaman. Lupakan saja apa yang saya katakan. Kartika menggeleng pelan. Bukan itu, saya hanya terkejut. Kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Apakah itu masalah? Dharma bertanya lembut. Tentu saja, Kartika tersenyum sedih. Anda adalah Dharma putra. Saya hanyalah mantan petugas kebersihan dengan masa lalu yang kompleks. Masa lalu adalah pelajaran, bukan definisi. Dharma meraih tangan Kartika dengan lembut. Selama 6 bulan ini, saya mengenal Anda sebagai wanita cerdas, pekerja keras, dan ibu yang luar biasa. Itu yang penting bagi saya. Mereka terdiam, memandang anak-anak yang masih asyik bermain. Melati kini digendong oleh Lila, keduanya tertawa riang sementara Bayu menunjukkan trik sulap sederhana yang baru dipelajarinya. Saya tidak meminta jawaban sekarang, Dharma melanjutkan. Saya hanya ingin Anda tahu apa yang saya rasakan. Kita bisa mengambil waktu untuk mengenal satu sama lain lebih baik di luar hubungan kerja. Kartika merasakan jantungnya berdebar kencang. Sudah bertahun-tahun ia tidak membuka hatinya untuk siapapun. Setelah pengalaman pahit dengan Anwar, ayah biologis anak-anaknya yang kini dipenjara karena penipuan, Kartika membangun tembok tinggi di sekitar hatinya. Namun, ada sesuatu tentang Dharma yang perlahan-lahan meruntuhkan pertahanan itu. Saya perlu waktu, akhirnya Kartika menjawab. Tentu, Dharma tersenyum pengertian. Ambil waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Minggu-minggu berikutnya, hubungan antara Kartika dan Dharma berkembang dalam keseimbangan aneh, profesional di tempat kerja, namun dengan momen-momen personal yang semakin sering. Mereka makan siang bersama, membicarakan banyak hal di luar pekerjaan. Dharma berbagi tentang masa kecilnya di keluarga sederhana dan perjuangannya membangun bisnis dari nol. Kartika, meski awalnya ragu, mulai membuka diri tentang masa lalunya. Sementara itu, Bayu berkembang pesat di sekolah barunya. Dalam waktu singkat, ia menjadi bintang di program khusus matematika dan sains. Guru-gurunya memuji kemampuannya yang jauh melampaui anak-anak seusianya. Melati juga mulai menunjukkan bakat dalam seni, terinspirasi oleh Lila yang gemar melukis. Kartika tak bisa lebih bahagia melihat anak-anaknya berkembang. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang tak ia sadari. Di sebuah kafe mewah di Seminyak, Hendra Kusuma duduk berhadapan dengan seorang pria berpenampilan rapi, Wibowo, mantan manajer hotel tempat Kartika bekerja dulu. Jadi bagaimana? Tanya Hendra menyesap kopinya. Saya sudah menyelidikinya, Wibowo menjawab dengan suara rendah. Kartika Dewi, 30 tahun, 2 anak. Mantan suaminya, Anwar Pradana, dipenjara 5 tahun lalu karena kasus penipuan investasi. Skandal besar pada masanya. Hendra tersenyum puas. Sempurna, apalagi? Dia menikah dengan Anwar saat berusia 20 tahun. Perceraian mereka terjadi segera setelah Anwar ditangkap. Tidak ada bukti bahwa Kartika terlibat dalam kejahatan suaminya, tapi reputasinya tentu tercoreng. Sangat menarik, Hendra mengangguk. Bagaimana Dharma bisa tidak mengetahui ini? Apa dia tidak melakukan pemeriksaan latar belakang sebelum mempekerjakan wanita itu? Kartika sangat berhati-hati menyembunyikan masa lalunya, Wibowo menjelaskan. Bahkan di hotel, tidak ada yang tahu detail tentang mantan suaminya. Ia hanya mengaku sebagai janda. Hendra mengeluarkan amplop tebal dan menggesernya ke arah Wibowo. Informasi yang bagus, ini seperti yang dijanjikan. Wibowo meraih amplop itu, memasukkannya ke dalam saku jasnya. Apa yang akan Anda lakukan dengan informasi ini?
Itu bukan urusan Anda, Hendra tersenyum dingin. Tapi jika Anda masih ingin membuka hotel sendiri, mungkin saya bisa membantu menghubungkan Anda dengan beberapa investor setelah semua ini selesai. Wibowo mengangguk paham. Dendam lamanya pada Kartika akhirnya akan terbayar. Sementara itu di kantor Dharma, Kartika sedang menyiapkan dokumen untuk pertemuan penting dengan investor asing. Telepon di mejanya berdering. Kantor Pak Dharma. Putra, dengan siapa saya berbicara? Jawab Kartika profesional. Kartika, ini Rani dari Sekolah Internasional. Suara di seberang terdengar bersemangat. Bayu baru saja memenangkan kompetisi matematika tingkat nasional. Dia mengalahkan anak-anak SMA. Kartika hampir menjatuhkan teleponnya karena terkejut. Apa, benarkah? Benar, kepala sekolah ingin Anda dan Pak Dharma hadir di upacara penghargaan minggu depan. Bayu ingin kalian berdua ada di sana. Setelah menutup telepon, Kartika bergegas ke ruang kerja Dharma, lupa akan protokol formal yang biasanya ia patuhi. Ia mengetuk pintu dengan bersemangat. Masuk, suara Dharma terdengar dari dalam. Kartika membuka pintu, wajahnya berseri-seri. Pak Dharma, Bayu. Kata-katanya terhenti saat melihat Hendra Kusuma duduk di hadapan Dharma. Pria itu menoleh, menatapnya dengan senyum dingin yang sudah familiar. Maaf mengganggu, Kartika mundur selangkah. Saya akan kembali nanti. Tidak apa-apa, Nona Kartika, Dharma tersenyum. Kami sudah selesai. Ada kabar apa? Hendra bangkit dari kursinya, mengancingkan jasnya dengan gerakan lambat. Saya permisi dulu, Pak Dharma. Tentang yang kita bicarakan tadi, mohon dipertimbangkan baik-baik. Setelah Hendra keluar, Kartika menutup pintu dan mendekati meja Dharma. Bayu memenangkan kompetisi matematika nasional. Ia berkata dengan bangga. Sekolah baru saja menelepon. Luar biasa. Dharma bangkit, wajahnya memancarkan kegembiraan tulus. Saya tahu dia pasti bisa melakukannya. Tanpa pikir panjang, Dharma memeluk Kartika. Untuk sesaat, mereka berdua terdiam dalam pelukan, merasakan kedekatan yang selama ini hanya tersirat. Ketika Dharma akhirnya melepaskan pelukannya, wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Kartika, bisik Dharma. Matanya menatap dalam ke mata Kartika. Waktu seolah berhenti saat Dharma perlahan mendekatkan wajahnya. Kartika memejamkan mata, hatinya mengalahkan logikanya. Bibir mereka hampir bertemu ketika suara ketukan di pintu mengejutkan keduanya. Kartika cepat-cepat mundur, merapikan blazernya dengan gugup. Dharma berdeham, berusaha mengembalikan sikap profesionalnya. Masuk, panggil Dharma. Lila muncul di ambang pintu, membawa sebuah lukisan. Ayah, lihat apa yang kubuat di sekolah hari ini. Dharma tersenyum pada putrinya, tapi matanya masih mencuri pandang ke arah Kartika. Lukisan yang indah, sayang. Ayo, tunjukkan pada Tante Kartika juga. Sisa hari itu berlalu dalam ketegangan manis antara Kartika dan Dharma. Kata-kata tak terucap dan sentuhan yang hampir terjadi menggantung di udara, menciptakan medan magnet di antara mereka. Malam itu, saat makan malam di rumah Dharma, yang kini menjadi rutinitas setidaknya sekali seminggu bagi kedua keluarga, Kartika mengamati bagaimana Dharma berinteraksi dengan anak-anaknya. Ia begitu sabar dengan Melati yang bercerita panjang lebar tentang hari-harinya di sekolah, dan begitu antusias saat Bayu menjelaskan strategi yang ia gunakan untuk memenangkan kompetisi matematika. Lusa, Dharma mengumumkan di tengah makan malam, kita semua akan pergi ke Ubud. Proyek resort baru saya hampir selesai, dan saya ingin kalian semua melihatnya sebelum pembukaan resmi. Benarkah? Mata Lila berbinar. Apa ada kolam renang? Tentu saja, Dharma tertawa. Dan pemandangan sawah yang indah. Saya tidak yakin bisa ikut, Kartika berkata ragu. Lusa ada pertemuan penting dengan... Saya sudah mengatur ulang semua jadwal. Dharma memotong dengan senyum penuh arti. Sekali-sekali kita perlu liburan kecil, bukan? Kartika menyadari bahwa ini lebih dari sekadar kunjungan bisnis biasa. Ini adalah langkah Dharma untuk membawa hubungan mereka ke level berikutnya, perjalanan keluarga pertama mereka. Baiklah, akhirnya Kartika menyerah, membalas senyum Dharma. 2 hari kemudian, mereka berangkat ke Ubud dengan mobil Dharma yang luas. Anak-anak bersemangat.
bernyanyi dan bermain tebak-tebakan sepanjang perjalanan. Kartika merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, duduk di samping pria yang mulai ia cintai, dikelilingi oleh anak-anak yang bahagia. Resort di Ubud memukau mereka semua, dibangun dengan konsep menyatu dengan alam. Villa-villa mewah tersebar di antara pepohonan dan sawah bertingkat. Kolam renang infinity dengan pemandangan lembah membuat anak-anak berteriak kegirangan. Ini luar biasa, Kartika berbisik saat Dharma menunjukkan villa utama yang akan mereka tempati. Saya membangunnya dengan konsep keberlanjutan, Dharma menjelaskan. Sebagian besar material berasal dari sumber lokal, dan kami menggunakan energi matahari untuk listrik. Sore itu, sementara anak-anak bermain di kolam renang dengan pengawasan, pengasuh Dharma mengajak Kartika berjalan-jalan di jalur pribadi yang mengelilingi resort. Saya ingin menunjukkan sesuatu padamu, Dharma berkata, untuk pertama kalinya beralih ke sapaan informal. Kartika menyadari perubahan ini, hanya mengangguk dan mengikuti. Dharma membawanya ke sebuah pondok kecil di tengah sawah, jauh dari villa-villa utama. Pemandangan matahari terbenam di atas sawah bertingkat menciptakan lukisan alam yang memukau. Tempat ini, Dharma berkata pelan, adalah favoritku di seluruh resort. Dari sini, kita bisa melihat keindahan Bali yang sesungguhnya. Mereka berdiri, berdampingan, menikmati angin sore yang membelai wajah. Tangan Dharma perlahan meraih tangan Kartika, menggenggamnya lembut. Kartika Dharma berbalik menatap wanita di sampingnya. Selama ini saya telah hidup dalam kesuksesan material, tapi hampa secara emosional. Sejak bertemu denganmu dan anak-anakmu, saya menemukan jenis kebahagiaan yang tak pernah saya alami sebelumnya. Kartika merasakan air matanya mulai menggenang. Dharma, ia berbisik, untuk pertama kalinya menyebut namanya tanpa embel-embel formal. Aku takut. Takut apa? Takut bahwa semua ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Takut bahwa suatu hari kau akan menyadari bahwa aku dan anak-anakku tidak pantas berada di duniamu. Dharma menggeleng tegas. Tidak ada yang lebih pantas. Kalian membawa makna baru dalam hidupku. Perlahan Dharma mendekatkan wajahnya. Kali ini tidak ada interupsi. Bibir mereka bertemu dalam ciuman lembut yang menyegel perasaan yang telah tumbuh selama berbulan-bulan. Saat mereka akhirnya berpisah, Kartika tersenyum malu. Kita harus kembali. Anak-anak akan mencari kita. Tentu, Dharma mengangguk, masih menggenggam tangannya. Tapi sebelum itu, aku ingin kau tahu. Aku mencintaimu, Kartika. Dan aku mencintai Bayu dan Melati seperti anakku sendiri. Aku juga mencintaimu. Kartika akhirnya mengakui, merasakan beban berat terangkat dari hatinya. Malam itu saat anak-anak sudah tertidur lelap, Kartika dan Dharma duduk di teras villa, menikmati bintang-bintang yang bertaburan di langit Ubud. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan menggabungkan keluarga mereka, tentang impian-impian yang dulu tak berani Kartika bayangkan. Aku ingin kita menikah, Dharma berkata tegas, tanpa keraguan. Tidak perlu terburu-buru, tapi aku ingin kau tahu bahwa itu tujuanku. Kartika tersenyum, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Anak-anak akan senang mendengarnya. Besok, kita bisa membicarakannya dengan mereka, Dharma mengusulkan. Aku yakin Lila sudah lama menginginkan saudara. Namun, kebahagiaan mereka tidak menyadari bahwa di Jakarta, Hendra Kusuma sedang duduk di kantor seorang wartawan tabloid ternama, menyerahkan amplop berisi foto-foto dan dokumen tentang masa lalu. Kartika, eksekutif terkenal terpikat janda penipu ulung, Hendra membacakan judul yang ia usulkan. Bagaimana menurut Anda, Pak Gunawan? Cukup menarik untuk headline minggu depan, bukan? Pagi yang cerah di Ubud berubah menjadi hari yang tak terlupakan bagi kedua keluarga. Sarapan di teras villa dengan pemandangan sawah bertingkat menjadi momen di mana Dharma dan Kartika memutuskan untuk berbicara dengan anak-anak tentang hubungan mereka. Ada yang ingin Paman Dharma dan Ibu bicarakan dengan kalian? Kartika memulai, menatap wajah-wajah polos yang penuh tanya. Kalian pasti sudah menyadari bahwa kita semakin sering menghabiskan waktu bersama. Dharma melanjutkan, suaranya lembut namun serius. Itu karena Paman Dharma dan ibumu memiliki perasaan istimewa
satu sama lain. Laila yang pertama menangkap maksud ayahnya, bertepuk tangan dengan gembira. Ayah dan Tante Kartika saling mencintai, seperti di dongeng. Dharma tertawa, mengusap kepala putrinya. Ya, sayang, seperti di dongeng. Apa itu artinya kita akan tinggal bersama? Tanya Bayu. Selalu analitis dan langsung ke inti masalah. Kartika menatap putranya dengan hati-hati. Kami sedang mempertimbangkan kemungkinan itu. Bagaimana perasaan kalian tentang hal ini? Aku suka. Melati berseru mulai melompat-lompat di kursinya. Apa itu berarti Lila akan jadi kakakku? Dan Pak Dharma akan menjadi ayah kami? Bayu bertanya, matanya serius menatap Dharma. Ada keheningan singkat. Kartika merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini pertanyaan yang sensitif mengingat Bayu dan Melati tumbuh tanpa figur ayah. Meski Kartika tidak pernah membicarakan Anwar, ayah biologis mereka, anak-anak terkadang bertanya tentang keberadaannya. Jika kalian mengizinkan, Dharma menjawab dengan hati-hati, saya akan merasa sangat terhormat untuk menjadi ayah kalian. Tapi itu keputusan yang harus kalian buat sendiri dan tidak perlu terburu-buru. Bayu tampak memikirkan hal ini dengan serius. Akhirnya ia mengangguk. Saya pikir itu akan menyenangkan. Tapi apa saya masih boleh ikut kompetisi matematika? Dharma tertawa lega. Tentu saja, bahkan kita bisa lebih sering berlatih catur bersama. Dan kita akan punya satu kamar besar? Tanya Melati dengan mata berbinar. Kita akan mengatur semuanya bersama-sama. Kartika memeluk putrinya. Yang penting kita akan menjadi keluarga. Kita sudah menjadi keluarga. Lila mengoreksi dengan bijaksana, membuat orang dewasa di ruangan itu terkejut dengan pemahamannya yang mendalam. Sisa hari itu dihabiskan dengan kebahagiaan. Dharma mengajak anak-anak berkeliling resort, menunjukkan fitur-fitur unik yang dirancang dengan pemikiran berkelanjutan. Kartika mengamati dari kejauhan, hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan bisa ia rasakan lagi. Sore itu, saat mereka berkemas untuk kembali ke Kuta, telepon Dharma berdering. Wajahnya berubah serius saat menerima panggilan tersebut. Ada apa? Tanya Kartika setelah Dharma menutup telepon. Agung, Dharma menjawab, merujuk pada sekretaris perusahaannya. Ada masalah di kantor yang harus saya tangani segera. Kita harus kembali sekarang. Perjalanan pulang terasa berbeda. Ada ketegangan dalam sikap Dharma yang tak bisa ia sembunyikan. Beberapa kali ia tampak akan mengatakan sesuatu pada Kartika, namun mengurungkan niatnya karena anak-anak ada di mobil yang sama. Begitu tiba di rumah Dharma di Kuta, Agung sudah menunggu dengan wajah cemas. Pak, ini gawat, ia berbisik, menyerahkan sebuah tabloid pada Dharma. Kartika, yang baru saja membantu anak-anak turun dari mobil, menoleh ketika mendengar Dharma mengumpat pelan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di depan anak-anak. Anak-anak, bagaimana kalau kalian masuk duluan? Dharma berkata dengan nada yang dibuat-buat ceria. Ibu Ratih sudah menyiapkan es krim di dapur. Tanpa perlu diingatkan dua kali, ketiga anak itu berlari ke dalam rumah. Setelah memastikan mereka sudah cukup jauh, Dharma menoleh pada Kartika, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kartika, ada sesuatu yang harus kau lihat, ia berkata pelan, menyerahkan tabloid di tangannya. Jantung Kartika seolah berhenti berdetak saat melihat halaman depan tabloid itu. Di sana dengan huruf besar-besar yang mencolok tertulis, Skandal Cinta Dharma Putra, dari petugas kebersihan hingga istri penipu. Di bawah judul itu, ada foto Kartika dan Dharma saat berciuman di Pondok Ubud disandingkan dengan foto lama Kartika dan Anwar di pengadilan 5 tahun lalu. Bagaimana mereka? Kartika berbisik, tangannya gemetar saat membuka halaman berikutnya. Artikel itu menggali seluruh masa lalunya, pernikahannya dengan Anwar Pradana, raja penipuan investasi yang menghilangkan miliaran rupiah dari investor, perceraian mereka, dan bahkan menyiratkan bahwa Kartika mungkin terlibat dalam skema penipuan tersebut meski tidak pernah terbukti. Artikel itu juga menceritakan bagaimana Kartika menyelinap ke dalam kehidupan Dharma Putra melalui kecelakaan yang mencurigakan yang melibatkan putrinya. Ini fitnah, Dharma berkata marah. Kita bisa menuntut mereka.
Tapi Kartika nyaris tidak mendengarnya. Matanya terpaku pada kalimat terakhir artikel tersebut. Apakah Dharma Putra, pengusaha teknologi terkemuka yang dikenal dengan integritasnya, tahu bahwa ia mengundang bahaya ke dalam rumahnya? Sumber yang dapat dipercaya menyatakan bahwa hubungan ini telah membuat investor asing mempertimbangkan kembali kerjasama besar yang akan diumumkan minggu depan. Investor asing. Kartika mengangkat wajahnya yang pucat. Maksudnya ASEAN Tech Consortium? Dharma mengangguk muram. Proyek bernilai triliunan rupiah. Kita sudah mempersiapkannya selama berbulan-bulan. Dharma, Kartika merasakan dunianya. Runtuh, ini akan menghancurkan bisnismu. Jangan khawatir soal itu, Dharma menggenggam tangannya. Yang penting adalah melindungimu dan anak-anak dari rumor jahat ini. Namun Kartika tahu lebih baik. Proyek dengan ASEAN Tech Consortium adalah impian Dharma selama bertahun-tahun, kesepakatan yang akan membawa perusahaannya ke level internasional dan menciptakan ribuan lapangan kerja baru di Bali. Jika itu gagal karena hubungan mereka, siapa yang melakukan ini? Tanya Kartika, suaranya bergetar antara kesedihan dan amarah. Aku punya dugaan, Dharma menggeram. Tapi sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita merespons skandal ini. Malam itu setelah anak-anak tertidur, Kartika dan Dharma duduk di ruang kerja, mendiskusikan situasi dengan Agung dan tim hukum perusahaan. Kita bisa menuntut tabloid itu atas pencemaran nama baik, pengacara utama Dharma menyarankan. Tapi proses hukum bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan investor tidak akan menunggu selama itu, Agung menambahkan muram. Mereka menelepon tadi sore, meminta klarifikasi segera. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Kartika bertanya, frustasi. Citra, Dharma menjawab tegas. Konsorsium ini memiliki koneksi politik di beberapa negara ASEAN. Mereka membutuhkan mitra bisnis dengan reputasi tak bernoda. Kartika merasakan beban berat di dadanya. Ia tahu apa yang harus dilakukan tapi tak sanggup mengatakannya. Mungkin sebaiknya kita tunda pengumuman hubungan kita, Dharma melanjutkan seolah membaca pikiran Kartika, setidaknya sampai kesepakatan ini selesai. Tidak, Kartika akhirnya berkata suaranya lebih kuat dari yang ia kira. Itu tidak akan cukup. Semua mata tertuju padanya. Selama aku masih bekerja untukmu, rumor akan terus berkembang. Kartika melanjutkan, setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris hatinya sendiri. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kesepakatan ini adalah dengan memutuskan semua hubungan profesional kita. Kartika, Dharma mencoba memprotes. Aku akan mengundurkan diri, efektif mulai besok. Kartika memotong, berusaha terdengar tegas meski air mata mulai menggenang di matanya. Kita juga perlu menghentikan hubungan personal kita untuk sementara. Aku tidak akan melakukan itu. Dharma berkata keras bangkit dari kursinya. Kita akan menghadapi ini bersama. Dan kehilangan kesepakatan yang telah kau perjuangkan selama bertahun-tahun, kehilangan kesempatan untuk memajukan Bali, Kartika menggeleng. Aku tidak bisa menjadi alasan kehancuran mimpimu, Dharma. Ruangan, itu hening. Agung dan tim hukum saling berpandangan. Tidak nyaman berada di tengah perdebatan personal. Mungkin sebaiknya kami permisi dulu, Agung akhirnya berkata, mengisyaratkan yang lain untuk keluar. Setelah pintu tertutup, Dharma berjalan ke arah Kartika, berlutut di hadapannya. Aku tidak peduli dengan kesepakatan itu jika harganya adalah kehilanganmu. Kartika mengusap air, mata di pipinya. Kau peduli, Dharma, dan kau seharusnya peduli. Proyek ini bukan hanya tentangmu, ini tentang masa depan banyak orang. Kita bisa menemukan jalan lain, Dharma bersikeras, menggenggam tangan Kartika. Aku akan mengadakan konferensi pers, menjelaskan semuanya. Dan mengatakan apa? Kartika memotong lembut. Bahwa aku tidak terlibat dalam kejahatan mantan suamiku, bahwa aku hanya petugas kebersihan biasa yang kebetulan menyelamatkan putrimu. Semakin kita mencoba menjelaskan, semakin banyak pertanyaan yang akan muncul. Dharma terdiam menyadari kebenaran dalam kata-kata Kartika. Aku butuh waktu, Kartika melanjutkan. Kita berdua butuh waktu. Selesaikan kesepakatan ini, amankan masa depan perusahaanmu. Setelah itu, kita lihat nanti.
Dan anak-anak? Tanya. Dharma suaranya pecah. Bagaimana aku menjelaskan pada Lila bahwa ia tidak bisa bertemu Bayu dan Melati lagi? Pertanyaan itu menusuk jantung Kartika. Anak-anak telah menjadi begitu dekat, hampir seperti saudara kandung. Memisahkan mereka akan melukai hati kecil mereka. Kita akan mengatakan bahwa ibu harus pergi untuk sementara waktu. Kartika akhirnya berkata bahwa ini hanya sementara. Apakah memang hanya sementara? Tanya Dharma, menatap mata Kartika dalam-dalam. Kartika ingin menjawab bahwa suatu hari nanti mereka akan kembali bersama. Tapi keraguan menggerogoti hatinya. Begitu ia pergi, dapatkah mereka benar-benar menemukan jalan kembali? Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi aku tahu bahwa saat ini adalah keputusan terbaik untuk semua orang. Malam itu Kartika tidak tidur. Ia menulis surat pengunduran diri yang formal, mengemas barang-barangnya, dan menyiapkan hatinya untuk perpisahan yang akan terjadi. Esok pagi, ia memutuskan untuk membawa anak-anaknya kembali ke apartemen lama mereka, tempat yang masih ia pertahankan, meski jarang ditinggali dalam beberapa bulan terakhir. Pagi-pagi sekali, sebelum anak-anak bangun, Kartika menemui Dharma di ruang kerjanya. Pria itu tampak belum tidur sama sekali, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan kemeja yang masih sama dengan yang ia kenakan kemarin. Jadi kau benar-benar akan pergi, Dharma berkata saat Kartika menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ya, Kartika mengangguk, berusaha terdengar lebih tegar dari yang ia rasakan. Lebih cepat lebih baik, jangan bangunkan anak-anak, aku sudah meninggalkan surat untuk mereka di kamar Lila. Kau bahkan tidak akan mengucapkan selamat tinggal, Dharma bertanya tak percaya. Aku tidak bisa, Kartika mengakui, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak cukup kuat untuk itu. Dharma bangkit menghampiri Kartika dan meraih tangannya. Aku akan memperbaiki semua ini. Aku berjanji. Aku tahu, Kartika tersenyum sedih. Kau selalu menepati janjimu. Untuk terakhir kalinya, Dharma mencium Kartika. Ciuman perpisahan yang penuh dengan janji tak terucap dan harapan yang tertunda. Kemudian dengan hati yang hancur, Kartika berbalik dan melangkah keluar dari rumah itu, membawa serta mimpi-mimpi yang baru saja mulai terbentuk. Di apartemen lamanya, Kartika duduk sendirian di ruang tamu yang terasa lebih kecil dan lebih pengap dari yang ia ingat. Teleponnya terus berdering. Dharma mencoba menghubunginya, tapi ia tidak sanggup menjawab. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia menyesal? Bahwa ia rindu? Semua itu hanya akan membuat perpisahan ini semakin sulit. Ketika Bayu dan Melati akhirnya bangun di rumah Dharma, mereka kebingungan mencari ibu mereka. Surat yang ditinggalkan Kartika menjelaskan bahwa ia harus pergi untuk sementara waktu, bahwa mereka tidak boleh khawatir, dan bahwa ia akan menjemput mereka sore ini. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa. Kenapa ibu pergi? Tanya Melati pada Dharma. Matanya berkaca-kaca. Dharma, yang berusaha keras menyembunyikan kesedihannya sendiri, memeluk gadis kecil itu. Ibumu perlu waktu untuk menyelesaikan beberapa hal penting, tapi dia sangat mencintai kalian dan itu tidak akan pernah berubah. Apa ini karena berita di televisi? Tanya Bayu tiba-tiba, mengejutkan Dharma. Berita apa, Bayu? Tadi pagi saat Paman mengira aku masih tidur, aku melihat berita di televisi, Bayu menjelaskan dengan serius. Mereka membicarakan ibu dan Paman dan tentang ayah kandung kami. Dharma merasakan jantungnya mencelos. Bagaimana mungkin ia bisa begitu ceroboh membiarkan televisi menyala? Bayu, Dharma berlutut, menatap anak laki-laki itu dengan serius. Berita itu tidak sepenuhnya benar. Orang dewasa kadang membuat kesalahan dan kadang mereka dihukum untuk itu. Tapi itu tidak berarti keluarga mereka juga harus dihukum. Ibumu adalah wanita paling berani dan paling baik yang pernah ku kenal. Jadi kenapa dia pergi? Bayu menuntut, matanya tajam dan penuh pertanyaan. Dharma menghela napas panjang. Karena ibumu ingin melindungi kita semua, dia pikir dengan pergi, dia bisa menghentikan orang-orang berbicara hal buruk tentang kita. Tapi itu tidak adil, protes Melati, mulai terisak. Memang tidak adil, sayang. Dharma memeluk kedua anak itu. Tapi kadang-kadang, hidup memang tidak adil.
Yang bisa kita lakukan adalah tetap mencintai dan mempercayai satu sama lain, sampai badai ini berlalu. Sore itu saat Kartika datang untuk menjemput anak-anaknya, ia disambut oleh pemandangan yang memecahkan hatinya. Koper-koper kecil mereka sudah dikemas rapi, dan Lila menangis memeluk Bayu dan Melati. Kalian harus berjanji akan kembali, isak Lila. Kalian adalah saudara-saudaraku sekarang. Kami akan kembali, Bayu berjanji, suaranya tegas dan dewasa. Ini hanya sementara. Kartika bertemu pandang dengan Dharma dari kejauhan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Matanya telah mengatakan segalanya. Ini bukan akhir, hanya jeda dalam kisah mereka. Saat mobil yang membawa Kartika dan anak-anaknya melaju pergi, Dharma menatap dari beranda rumahnya. Sebuah tekad keras terbentuk dalam hatinya. Ia akan menemukan siapa yang bertanggung jawab atas rumor jahat ini. Ia akan memperjuangkan kesepakatan dengan konsorsium itu. Dan yang terpenting, ia akan membawa keluarganya kembali bersama, tak peduli apapun yang terjadi. 2 minggu berlalu, sejak Kartika dan anak-anaknya kembali ke apartemen lama mereka. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Bayu, yang biasanya bersemangat tentang sekolah, kini menjadi pendiam. Prestasi akademisnya masih luar biasa, ia masih mengikuti program khusus di sekolah internasional berkat beasiswa yang diperolehnya sendiri. Namun sinar di matanya meredup. Melati di sisi lain sering terbangun di malam hari, menangis mencari Lila, teman bermain yang telah menjadi seperti kakak baginya. Kartika berusaha keras mempertahankan ketenangan di hadapan anak-anaknya, tapi sendirian di malam hari, ia sering menangis diam-diam. Telepon dari Dharma tak lagi ia jawab, bukan karena tak ingin, tapi karena ia tahu setiap percakapan hanya akan membuat mereka semakin sulit melepaskan. Pagi itu, Kartika baru saja mengantar anak-anaknya ke sekolah dan sedang membaca lowongan. Pekerjaan di koran ketika bel apartemennya berbunyi. Dengan heran ia membuka pintu dan menemukan sosok tak terduga, Agung, asisten Dharma. "Selamat pagi, Nona Kartika." Agung membungkuk sopan. "Maaf mengganggu pagi-pagi." "Agung," Kartika terkejut. "Ada apa? Apa Dharma baik-baik saja?" "Pak Dharma, bertahan," Agung menjawab diplomatis. "Tapi bukan itu tujuan saya kemari. Saya membawa informasi yang saya pikir perlu Anda ketahui." Agung menyerahkan sebuah amplop tebal. Dengan tangan gemetar, Kartika membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen, rekaman transaksi bank, tangkapan layar pesan elektronik, dan beberapa foto. "Apa ini?" tanya Kartika bingung. "Bukti," Agung menjawab singkat. "Bukti bahwa skandal yang menimpa Anda dan Pak Dharma bukan kebetulan. Ini rekayasa yang dirancang dengan hati-hati." Kartika memperhatikan dokumen-dokumen itu lebih teliti. Ia melihat nama yang familiar, Hendra Kusuma, asisten eksekutif Dharma, dan Wibowo, mantan manajernya di hotel. "Saya curiga sejak awal," Agung menjelaskan. "Pak Hendra tidak pernah menyukai kedekatan Anda dengan Pak Dharma. Ia selalu memandang dirinya sebagai orang kepercayaan utama Pak Dharma, dan kehadiran Anda mengancam posisinya." "Tapi Wibowo, apa hubungannya dengan semua ini?" "Dendam lama," Agung mengangkat bahu. "Setelah insiden penyelamatan itu, Pak Dharma melaporkan perilaku Wibowo ke manajemen pusat hotel. Wibowo kehilangan kesempatan promosi dan dukungan dari investor untuk proyek hotel pribadinya. Ia menyalahkan Anda untuk semua itu." Kartika duduk perlahan mencoba mencerna semua informasi ini. "Jadi mereka bekerja sama untuk menghancurkan hubungan kami?" "Dan hampir berhasil," Agung mengangguk. "Tapi Pak Hendra membuat kesalahan. Ia menggunakan dana perusahaan untuk membayar tabloid itu. Saya menemukan transaksinya kemarin saat mengaudit laporan keuangan." "Dharma tahu tentang ini?" "Belum," Agung menggeleng. "Saya datang langsung kepada Anda karena saya pikir Anda perlu tahu bahwa Anda tidak perlu lari. Anda tidak melakukan kesalahan apapun." Air mata Kartika mulai mengalir. Selama 2 minggu terakhir, ia telah menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa masa lalunya lah yang menghancurkan kebahagiaan mereka. Mengetahui bahwa semua ini adalah rekayasa memberinya secercah harapan.
Apa yang akan Dharma lakukan jika ia tahu? Tanya Kartika. Saya tidak tahu, Agung mengakui. Tapi saya mengenal Pak Dharma selama bertahun-tahun. Ia bukan tipe orang yang membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Setelah Agung pergi, Kartika duduk lama di ruang tamunya, menatap dokumen-dokumen di hadapannya. Haruskah ia menghubungi Dharma atau menunggu hingga kesepakatan dengan konsorsium selesai? Keraguan masih menyelimuti hatinya ketika teleponnya berdering nomor Sekolah Internasional Bali. Halo? Kartika menjawab dengan cemas. Telepon dari sekolah di tengah hari biasanya berarti masalah. Nyonya Kartika? Hai, ini Dr. Sanjaya, kepala sekolah. Bisakah Anda datang ke sekolah sekarang? Ada hal penting yang perlu kita bicarakan mengenai Bayu. Jantung Kartika berdegup kencang. Apa Bayu baik-baik saja? Dia tidak terluka, kan? Oh, tidak. Dr. Sanjaya cepat-cepat menenangkan. Bayu baik-baik saja secara fisik. Ini mengenai situasi emosionalnya. Dan ada tamu penting yang ingin bertemu dengan Anda dan Bayu. Tamu penting? Siapa? Kartika bertanya-tanya selama perjalanan cepat ke sekolah. Saat tiba di ruang kepala, sekolah misteri itu terjawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di ruangan itu, duduk seorang pria tua dengan setelan formal dan beberapa penghargaan di dadanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ah, Nyonya Kartika, Dokter. Sanjaya bangkit menyambut. Terima kasih sudah datang dengan cepat. Seperti yang saya sebutkan di telepon, ada tamu penting yang ingin bertemu dengan Anda dan Bayu. Menteri tersebut bangkit, menjabat tangan Kartika dengan hangat. Nyonya Kartika, suatu kehormatan bertemu dengan ibu dari jenius muda kita, Putra. Anda telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Maaf? Kartika kebingungan. Saya tidak mengerti. Bayu baru saja memenangkan Olimpiade Matematika Internasional untuk kategori anak di bawah 10 tahun. Dr. Sanjaya menjelaskan dengan bangga. Berita ini baru saja diumumkan pagi ini. Ia mengalahkan ratusan peserta dari seluruh dunia. Kartika merasakan kakinya lemas. Ia bahkan tidak tahu Bayu mengikuti kompetisi internasional. Tapi, bagaimana bisa? Saya tidak pernah mendaftarkan Bayu untuk kompetisi semacam itu. Pak Dharma yang mendaftarkannya. Sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Kartika berbalik dan melihat Dharma berdiri di ambang pintu dengan Bayu di sampingnya. Wajah putranya berseri-seri dengan kebahagiaan yang tidak ia lihat selama 2 minggu terakhir. Ibu, Bayu berlari memeluk ibunya. Aku menang, Bu. Aku mengalahkan anak-anak dari seluruh dunia. Kartika memeluk putranya erat, masih terkejut dengan perkembangan ini. Selamat sayang, Ibu sangat bangga padamu. Menteri Pendidikan meminta izin untuk berfoto dengan Bayu dan mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan beasiswa penuh untuk pendidikan Bayu hingga ke perguruan tinggi. Setelah sesi foto selesai dan Menteri pamit, Dr. Sanjaya dengan bijaksana meninggalkan Kartika, Dharma, dan Bayu sendirian di ruangannya. Maaf tidak memberitahumu tentang kompetisi ini, Dharma berkata pelan. Bayu mendaftar sebelum kita berpisah. Aku tidak ingin mengganggumu dengan menelepon tentang hal ini. Tidak apa-apa, Kartika tersenyum, matanya berkaca-kaca. Terima kasih telah memberi Bayu kesempatan ini. Ibu, Bayu menarik tangan ibunya. Aku ingin pulang ke rumah Paman Dharma, Melati dan aku merindukan Lila. Dan, ia menatap Dharma, aku rindu bermain catur dengan Paman. Kartika dan Dharma bertukar pandang. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sejak perpisahan menyakitkan 2 minggu lalu. Bayu, sayang, bisakah kau tunggu di luar sebentar? Ibu perlu bicara dengan Paman Dharma, Kartika berkata lembut. Setelah Bayu keluar, keheningan canggung menyelimuti ruangan. Aku menerima bukti dari Agung pagi ini, Kartika akhirnya berkata, tentang Hendra dan Wibowo. Dharma mengangguk. Aku juga baru mengetahuinya. Agung memberitahuku setelah bertemu denganmu. Jadi, Hendra sudah kupecat, Dharma menjawab tegas. Dan aku sudah melaporkan keduanya ke polisi atas pencemaran nama baik dan manipulasi data pribadi. Tabloid itu juga tidak akan lolos. Mereka sudah setuju untuk menerbitkan permintaan maaf dan klarifikasi
di halaman depan edisi besok. Kartika merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Dan konsorsium? Kesepakatan tetap berjalan, Dharma tersenyum tipis. Ternyata para investor lebih menghargai integritas daripada rumor murahan. Setelah aku menjelaskan situasi sebenarnya, mereka memutuskan untuk tetap mendukung proyek ini. Aku senang mendengarnya, Kartika tersenyum tulus. Tapi ada satu hal lagi, Dharma melanjutkan. Langkahnya mendekati Kartika. Pengalaman ini membuatku berpikir banyak tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Ia meraih tangan Kartika, menggenggamnya lembut. Aku sudah memutuskan untuk membentuk program baru di perusahaanku. Program yang bertujuan memberi kesempatan kedua bagi para ibu tunggal yang menghadapi kesulitan ekonomi, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak. Itu ide yang luar biasa, Kartika mengangguk kagum. Dan aku ingin kau yang memimpinnya. Dharma menatap dalam ke mata Kartika. Tidak ada yang lebih memahami perjuangan mereka daripada engkau. Kartika tertegun. Dharma, aku... Tapi sebelum kau menjawab, Dharma tiba-tiba berlutut, merogoh sakunya dan mengeluarkan kotak kecil. Ada satu pertanyaan lain yang harus kuajukan. Jantung Kartika seolah berhenti berdetak saat Dharma membuka kotak itu, menampilkan cincin berlian sederhana namun elegan. Kartika Dewi, maukah kau menikah denganku, menjadi ibu untuk Lila, dan mengizinkanku menjadi ayah untuk Bayu dan Melati? Membangun keluarga bersama, menghadapi apapun yang terjadi, bersama-sama. Air mata Kartika mengalir deras. Selama beberapa saat, ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa mengangguk berulang kali. Ya, akhirnya ia berbisik. Ya Dharma, aku mau. Dharma memasangkan cincin itu di jari Kartika, lalu bangkit dan memeluknya erat. Aku mencintaimu, Kartika, dan tidak ada rumor atau skandal yang bisa mengubah itu. Aku juga mencintaimu, Kartika berbisik di telinganya. Mereka baru saja akan berciuman ketika pintu terbuka, dan Bayu muncul dengan wajah penasaran. Apa sudah selesai bicaranya? Aku lapar. Dharma tertawa, memanggil Bayu untuk mendekat. Bayu, ada yang ingin kami tanyakan padamu. Bagaimana menurutmu jika Paman Dharma menjadi ayahmu secara resmi? Mata Bayu melebar, lalu wajahnya pecah dalam senyum lebar. Maksud Paman dan Ibu akan menikah? Kartika mengangguk, menunjukkan cincinnya. Jika kau dan Melati setuju. Tentu saja kami setuju. Bayu berseru memeluk keduanya. Aku sudah bilang pada Melati bahwa kita akan kembali. Aku selalu tahu. Sore itu, ketika mereka menjemput Melati dari sekolahnya dan membawanya ke rumah Dharma, gadis kecil itu menjerit kegirangan melihat Lila berlari menyambutnya. Kedua gadis kecil itu berpelukan erat, seolah telah berpisah selama bertahun-tahun. Kami punya berita besar, Dharma mengumumkan saat mereka semua berkumpul di ruang keluarga. Kartika dan aku akan menikah. Kita semua akan menjadi satu keluarga. Akhirnya, Laila bersorak melompat-lompat. Aku tahu ayah akan memperbaiki semuanya. Ayah selalu menepati janji. Jadi Paman Dharma akan jadi ayah kami? Tanya Melati memastikan. Ya sayang, Kartika mengangguk, matanya berkaca-kaca melihat kebahagiaan di wajah putrinya. Jika kau mau. Melati berpikir sejenak, lalu bertanya dengan polos, kalau begitu aku boleh memanggilmu ayah sekarang? Dharma, dengan mata yang juga berkaca-kaca, membuka tangannya. Tentu saja, putri kecil. Melati melompat ke pelukan Dharma, diikuti oleh Lila dan Bayu. Kartika menatap pemandangan itu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Dari petugas kebersihan hotel menjadi calon istri seorang pengusaha sukses, perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Kalian tahu, Bayu tiba-tiba berkata, mengejutkan semua orang dengan kedewasaan dalam suaranya. Jika bukan karena Paman Dharma, hidupku mungkin akan sangat berbeda. Terima kasih telah percaya padaku, Paman, maksudku ayah. Air mata Dharma akhirnya jatuh mendengar kata ayah dari mulut Bayu. Tidak, Bayu. Kau yang membuat hidupku berbeda. Kalian semua yang membuat hidupku berbeda. 6 bulan kemudian, pantai pribadi di Resort Ubud disulap menjadi tempat pernikahan yang indah namun intim.
Hanya keluarga, sahabat dekat, dan beberapa karyawan kepercayaan yang hadir. Kartika dalam balutan kebaya putih modern tampak seperti putri dalam dongeng. Dharma dengan setelan putihnya tak bisa melepaskan pandangan dari calon istrinya. Bayu yang ditunjuk sebagai pembawa cincin melangkah dengan bangga. Melati dan Lila sebagai pengiring pengantin dengan gaun kembar menebar kelopak bunga dengan riang. Saudara-saudara, pendeta memulai upacara. Kita berkumpul di sini untuk menyaksikan penyatuan dua jiwa yang telah menemukan satu sama lain melalui keajaiban kehidupan. Saat mengucapkan janji suci, Kartika menatap mata Dharma dan melihat masa depan di sana. Masa depan penuh cinta, penerimaan, dan keluarga yang utuh. Ia telah melangkah jauh dari hari-hari gelapnya sebagai petugas kebersihan yang tak terlihat, menjadi wanita yang dicintai dan dihargai. Proyek pemberdayaan ibu tunggal yang dipimpinnya kini telah membantu puluhan wanita menemukan kembali harga diri dan kemandirian ekonomi mereka. Bayu telah memenangkan kompetisi matematika internasional lainnya dan menjadi inspirasi bagi anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Melati mulai menunjukkan bakat dalam seni, didukung penuh oleh Laila yang menjadi kakak dan sahabat terbaiknya. Dengan ini, saya nyatakan kalian sebagai suami dan istri, pendeta mengumumkan. Anda boleh mencium pengantin. Dharma mencium Kartika dengan lembut, disambut tepuk tangan dan sorakan bahagia dari para tamu. Ketika mereka berbalik menghadap hadirin, Kartika melihat wajah-wajah bahagia anak-anak mereka dan tahu bahwa inilah keluarga sejati, bukan yang dipersatukan oleh darah, tapi oleh cinta, pilihan, dan keberanian. Malam itu, saat pesta resepsi berlangsung meriah, Kartika dan Dharma menemukan momen privasi di tepi pantai. "Bahagia?" tanya Dharma, merangkul pinggang istrinya. "Lebih dari yang pernah kubayangkan." Kartika tersenyum, bersandar pada pundak suaminya. "Kadang aku masih tidak percaya ini semua nyata." "Percayalah," Dharma mencium keningnya, "ini baru awal dari cerita kita." Di kejauhan mereka melihat ketiga anak mereka bermain di tepi pantai, tertawa dan berkejar-kejaran dalam cahaya temaram lampu-lampu dekoratif. Tiga anak yang dulu terpisah oleh jurang status sosial, kini bersaudara dalam ikatan yang lebih kuat dari darah. "Kau tahu," Kartika berbisik, "dulu aku sering bertanya-tanya kenapa hidup begitu tidak adil. Kenapa aku harus berjuang begitu keras sementara orang lain sepertinya mendapatkan segalanya dengan mudah." "Dan sekarang?" tanya Dharma. "Sekarang, aku mengerti." Kartika tersenyum menatap keluarga barunya. "Kadang-kadang kita harus melewati badai untuk menemukan pelangi. Dan pelangiku jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan." Dharma memeluknya erat, dan bersama-sama mereka memandang ke arah Laut Bali yang tenang, menyaksikan matahari terbenam di horizon, simbol sempurna dari akhir satu perjalanan dan awal perjalanan baru yang lebih indah. Apa yang dimulai dengan tindakan keberanian spontan, menyelamatkan seorang gadis kecil dari bahaya, telah bertransformasi menjadi kisah cinta yang mengubah hidup mereka semua. Kartika, yang dulu dilupakan dunia, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan Dharma, yang dulu kesepian di tengah kekayaannya, telah menemukan rumah sejati dalam keluarga yang ia pilih dengan hatinya. Bersama-sama, mereka membangun keluarga baru, membuktikan bahwa kisah